Aman. Alhamdulillahi ala ni'amihi al-zahirah wal batinah. Qadiman wa hadithan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas qadrah dan iradahnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa merealisasikan untuk kajian perdana ini, yaitu dalam segmen kajian Islam episode pertama ini dalam pembahasan pengertian iman. Dan semoga apa yang saya sampaikan ke depannya insya Allah bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Kemudian juga saya terbuka bagi rekan-rekan sekalian sekiranya ada kritik dan saran ataupun ada hal-hal yang keliru di kemudian nanti, mohon untuk koreksinya. Karena kesalahan itu datangnya dari saya dan kebenarannya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa yang dimaksud dengan iman itu? Secara definisi yang telah dipakai oleh konsensus atau kesepakatan yang umum, bahwasannya yang dimaksud dengan iman itu ialah tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisani wa amalu bil jawarih. Jadi yang dimaksud dengan iman itu ialah tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Wa iqraru bil lisan, serta mengikrarkan dengan lisan. Wa amalu bil jawarih, dan mengamalkan dengan anggota badan. Tiga elemen ini yaitu iman, kemudian ikrar, dan juga amal, secara sederhananya, secara simpelnya adalah tiga syarat keimanan yang terpenuhi dalam diri seorang mukmin, dalam diri seorang muslim. Jadi jikalau ketiganya ini yaitu tasdik, kemudian ikrar dan amal, yaitu iman, ikrar dan amal tidak terpenuhi secara utuh dalam diri seorang muslim, maka patut dipertanyakan kriteria keimanannya. Karenanya nanti akan ada orang-orang yang beriman, ada juga orang-orang yang kemudian berikrar tetapi dia tidak beramal. Nah, ini dinamakan dengan orang fasik. Kemudian juga nanti akan ada orang yang tidak beriman tapi dia berikrar, kemudian dia beramal. Nah, ini yang dinamakan dengan orang munafik. Kemudian juga ada nantinya orang yang tidak beriman, kemudian juga ada yang tidak berikrar dan tidak beramal. Nah, ini adalah ciri-cirinya orang kafir. Maka selayaknya seorang yang beriman itu dia mesti mesti membenarkan, tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati, wa iqraru bil lisani, mengikrarkan dengan lisan bahwasanya dia seorang muslim seutuhnya, wa amal bil jawarih, dan beramal dengan anggota badan. Nah, rekan-rekanku sekalian, syariat itu terbagi kepada dua. Ada syariat i'tiqadiyah. Kemudian yang kedua ada syariat amaliyah. Nah, yang dimaksud dengan syariat i'tiqadiyah itu ialah kita mentaati perihal hal-hal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita beriman kepada hal-hal yang gaib. Seperti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada malaikat.
kita beriman kepada kitab-kitab Allah, kita beriman kepada para rasul Allah, kita beriman kepada hari akhir, kemudian yang terakhir kita beriman kepada qada dan qadarnya Allah, juga kepada hal-hal gaib yang lainnya, kepada jin, kepada surga dan neraka. Kita imani keberadaannya, kita yakinkan bahwasanya entitas-entitas seperti itu ada sebetulnya. Namun yang menjadi titik perhatiannya adalah bahwasanya keimanan itulah tunduk sepenuhnya dan tanpa bertanya tentang hal-hal yang sebetulnya tidak dalam ranahnya manusia. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Berfikirlah tentang ciptaannya Allah dan jangan berpikir perihal Allahnya. Jadi untuk mengetahui kebesaran Allah itu kita melihat ciptaan-ciptaan yang telah Allah ciptakan. Seperti halnya alam semesta yang luas ini. Kemudian juga ada planet bumi. Kemudian yang terdekat ada manusia. Seperti halnya saya diciptakan dan juga teman saya Fatih diciptakan. Itu merupakan sebagian dari ciptaan Allah. Dan ini merupakan ayatullah. Ini merupakan tanda-tanda Allah. Akan hadirnya kita sebagai manusia yang menghuni planet bumi ini. Betul tidak? Betul. Tadi sampai mana? Kemudian yang kedua, ada syariat amaliyah, yaitu syariat yang mana kita beramal dengan anggota badan. Kan tadi ada syariat i'tiqadiyah, syariat keyakinan, iman kepada Allah, kepada hal yang gaib. Kemudian ada syariat amaliyah, yaitu kita menjalankan aktivitas berkaitan dengan beribadah. Seperti halnya sholat. Terus apa lagi? Puasa. Terus? Zakat. Terus apa lagi? Haji, umroh, itu kan merupakan syariat amaliyah yang mana ya Allah juga perintahkan. Makanya tadi nanti akan ada urutan, ada yang dinamakan usuluddin, ada fara'uddin. Usuluddin itu merupakan pokok-pokok keagamaan, pokok-pokok pilar-pilar dalam pucuk Islam. Seperti halnya keyakinan kepada Allah. Makanya nanti itu ya, manusia atau seorang mukmin ketika beramal, ketika sholat, tapi dia menyekutukan Allah, maka akan lenyap amal-amalannya. Percuma. Jadi di samping dia beribadah setekun apapun kepada Allah, tetapi dia memiliki keyakinan bahwasanya ada Tuhan selain Allah, ataupun ada kekuatan yang benar-benar luar biasa selain Allah, maka dalam sebuah ayat Al-Quran, amalan-amalannya itu akan tertolak. Amalan-amalannya itu akan lenyap. Seperti halnya dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat ke-65, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau, hai Muhammad, وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ, dan kepada orang-orang sebelum engkau. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Jikalau maneh, kalau bahasa kasar gitunya, jikalau maneh menyekutukan Allah, layah batona amaluk, niscaya amalan-amalan anu geus kumaneh gawe bakal leungit. Amalan-amalan yang sudah engkau kerjakan akan hilang. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu termasuk bagian dari orang-orang yang merugi. Bisa dibayangkan beribadah selama 60 tahun tetapi memiliki keyakinan bahwasanya ada Nyi Roro Kidul yang memberikan manfaat. Amalannya tertolak, lenyap. Kira-kira pertanyaannya, rugi tidak? Rugi? Siapa yang rugi? Orangnya. Nah, makanya kita selaku orang yang beriman, murnikanlah betul-betul kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang mempunyai atau memberikan maslahat ataupun madarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat ke-110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Dan barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala,
Falyamal amalan sholiha, hendaklah beramal dengan amalan-amalan yang solih, beramal dengan amalan-amalan yang sahih. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah berbuat syirik terhadap keibadahan kita kepada Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian dalil yang selanjutnya adalah Quran surat Az-Zumar ayat 2-3, fa'budillaha mukhlishana lahuddin, hendaklah engkau beribadah kepada Allah secara mukhlishon itu secara memurnikan, lahuddin beragama kepadanya. Ala lillahi dinul khalis, dan ketahuilah bahwasanya milik Allah agama yang murni itu. Jadi pesan yang bisa kita ambil dari ketiga ayat tadi itu, kita tidak boleh menyekutukan Allah. Apakah boleh kita memiliki keyakinan bahwasanya ada sesuatu yang bisa memberikan manfaat dan madarat kecuali selain Allah? Boleh gak? Enggak boleh. Terus apakah boleh tidak kita memiliki keyakinan bahwasanya gunung Semeru itu memberikan manfaat? Enggak boleh. Berarti kita beribadah harus murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian antara iman dan amal, ini yang paling penting. Iman dan amal harus saling bersinergi, harus saling berkolaborasi. Tidak boleh dipisahkan antara iman dan amal. Makanya dikatakan iman dulu atau amal dulu? Iman dulu. Hah? Iman dulu atau amal dulu? Iman dulu. Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau iman dulu baru amal, berarti nanti kan dijatuhi sebagai orang fasik. Jadi orang fasik itu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya adanya Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak mau beramal. Dia enggak mau sholat, dia enggak mau saum. Dia itu suka maksiat, itu orang fasik. Tapi dia orang muslim. Adapun nanti orang yang enggak beriman tapi dia beramal, itu orang munafik, dia orang kafir, dia masuk neraka. Orang fasik tadi dia beriman kepada Allah tapi tidak beramal, dia muslim tetap. Tetapi jikalau dia sampai matinya melakukan hal demikian, tetap pasti dia akan masuk surga, namun akan dibersihkan dulu di neraka. Makanya seutuhnya orang yang benar-benar mukmin itu iman dan amal. Kita beriman kepada Allah, percaya adanya Allah dan yang lain sebagainya, dibuktikan dengan sebuah amalan, dengan sebuah implementasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam dalil Al-Quran itu kita sering temukan kata-kata alladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, ini merupakan ciri, indikasi antara iman dan amal tidak boleh dipisahkan. Antara iman dan amal ini sering-sering harus berkesinambungan. Jadi iman dan amal ini bagaikan dua sayap yang menghantarkan seorang mukmin ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau salah satunya itu bengkok, salah satunya coplok, salah satunya tidak baik gitu ya, patah, maka tak bisa untuk menghantarkan seorang mukmin ke dalam surganya Allah. Begitu kira-kira. Kemudian dalam dalil lain, perihal tentang opsi iman dan kafir. Nah, ini yang paling penting. Dalam surat Al-Kahfi ayat ke-29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Faman syaa'a falyu'min, barang siapa yang menghendaki beriman, falyu'min, maka berimanlah. Wa man syaa'a falyakfur, dan barang siapa yang menghendaki kufur, falyakfur, biarkanlah mereka kafir. Jadi di sini ada dua opsi terkait pilihan yang Allah berikan kepada manusia. Maneh rek kafir atau rek iman gitulah. Tapi perlu diingat, rek iman rek kafir dalam hal pemilihan opsi ini nanti akan ditanggung oleh manusia, oleh dirinya masing-masing. Kau iman ini mendapatkan
balasan, engkau kafir, ini mendapat balasannya juga. Adapun bagi orang-orang yang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan inna a'tadna lidh-dhalimina naro. Allah telah menyiapkan neraka ahata bihim, surah di Kuha. Telah menyiapkan neraka yang mana gejolak dari neraka itu mengepung mereka. Nah, adapun bagi orang yang beriman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu inna la nudi'u ajro. Kami tidak menyia-nyiakan pahala man ahsana amala, bagi mereka yang betul-betul melaksanakan perbuatan baik. Begitu. Jadi nurugi itu seseorang masuk nerakanya itu gara-gara kita atau Allah? Gara-gara kita. Allah telah berikan beberapa tanda-tanda kekuasaannya, tapi kita yang berdegong, kita yang bodoh, kita yang gak mau menyerapi, kita yang gak mau memperhatikan ayatullah, memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Makanya lihat akhir hayat dari paman Nabi yang mati dalam keadaan kafir, siapa? Abu Lahab. Abu Thalib. Abu Thalib ini ayah dari Ali bin Abi Thalib. Nah, Abu Thalib ini dia dekat dengan Nabi. Dia paman Nabi yang paling menyayangi Nabi. Dakwahnya Nabi itu dijaga oleh Abu Thalib, walaupun Abu Thalib ini mati dalam keadaan kafir. Maka yang salah itu adalah salah nabinya atau salah Abu Thalibnya? Abu Thalibnya. Padahal keponakannya itu seorang nabi, seorang utusan Tuhan. Tetapi di akhir hayatnya itu paman nabi ini dia tidak masuk Islam. Dia mati dalam keadaan kafir. Ini membuktikan bahwasanya sedekat apapun kita memiliki kerabat yang dikatakan ustadz lah, ulama lah, tidak bisa menjamin bahwasanya anaknya itu menjadi kayak bapaknya, menjadi ustadz. Karena pilihannya itu ada di diri masing-masing. Jadi jangan heran atau jangan aneh kalau misalkan ada anak-anak ustadz yang nakalnya luar biasa. Pernah gak ketemu? Sering ketemu. Nah, itu ciri atau indikasi bahwasanya keimanan itu antara iman dan kafir itu opsi pilihan yang dipilih manusia. Begitu ya. Kita lihat istri dari Nabi Nuh yang kafir, menolak ajakan suami untuk beriman kepada Allah. Atau juga istri dari Nabi Lut, sama-sama juga kafir, menolak ajakan dari suaminya Nabi Lut ini untuk beriman kepada Allah. Nah, rekan-rekanku sekalian, kemudian dalam pembahasan yang terakhir ini adalah perihal tentang keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ada beberapa indikasi yang telah saya cantumkan di sini, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu yazidu wa yanqus fil iman. Jadi bisa bertambah dan berkurangnya dalam hal perspektif keimanan. Yang pertama ada faktor internal, kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Adapun faktor internal yang mempengaruhi yazidu wa yanqus, yaitu menambahnya keimanan dan pengurangannya iman ini adalah tentang pembawaan dari dirinya seorang manusia. Jadi dari dirinya sendiri. Jadi hawa nafsu dan kesadaran itu sangat berperan penting. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Perihal tentang keimanan seseorang itu bisa bertambah dan berkurang itu disebabkan oleh faktor eksternal. Faktor yang melibatkan elemen-elemen instrumen yang bukan berasal dari diri manusia. Seperti halnya teman. Itu bisa mempengaruhi keimanan seseorang.
Kalau kita memiliki teman yang berdegong, kita memiliki teman yang nakal, kita memiliki teman yang suka bermaksiat, maka secara tidak langsung pun kita step by step akan terbawa berbuat maksiat, seperti halnya teman yang sering bermaksiat ini. Makanya dalam sebuah hadis itu dikatakan, dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ar-rajulu 'ala dini khalilihi." Bahwasanya seseorang itu berada di atas agama dari teman dekatnya. Falyanzur, maka hendaknya mereka melihat. Ahadukum man yukhalil. Seseorang dari kalian lihatlah siapa yang menjadi teman dekatnya. Jadi bestie ini atau teman dekat ini bisa mempengaruhi keimanan seseorang. Makanya sangat-sangat urgent, penting sekali bagi kita selaku orang yang beriman, pilihlah teman kita yang bisa membawa kita kepada surga. Apalagi memilih pasangan hidup yang bisa membawa kepada surga. Gitu kira-kira. Kemudian faktor yang lainnya adalah tempat. Jadi tempat ini juga bisa mempengaruhi keimanan seseorang. Misalkan kita diam atau bertempat di sebuah lokasi yang memang mendukung kita untuk memiliki akses kepada hal-hal kemaksiatan, maka kita akan terbawa untuk bermaksiat. Misalkan kita diam di diskotik, itu secara tidak langsung ada beberapa godaan-godaan dan akhirnya kita terjebak dalam kemaksiatan. Makanya hindarilah tempat-tempat yang mana kita sering berbuat maksiat, sering bergaul dengan teman yang solih misalkan. Dan yang perlu diingat bahwasanya diam di kamar seharian pun itu bisa membuka faktor menurunnya keimanan seseorang. Apalagi dengan adanya handphone. Handphone ini bisa menyebabkan kita menambah keimanan ataupun mengurangi keimanan kita. Semua akses apapun terhadap dunia ini bisa kita lihat di handphone. Mau video orang bagaimanapun kita bisa lihat di handphone. Makanya hati-hati dengan handphone ini, bisa membawa kepada menurunnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lainnya, faktor yang membawa atau yazidu wa yanqus fil iman, menambahnya atau mengurangnya keimanan seorang itu adalah tentang ilmu yang ia dapatkan. Mau itu dari hasil baca buku atau mendengar dari perkataan orang lain. Jadi ilmu yang kita miliki itu sebetulnya adalah bisa mempengaruhi spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhilah ilmu yang sekiranya enggak bermanfaat bagi kita. Seperti ilmu copet misalkan. Itu kan enggak baik. Ada gak ilmu copet? Iya. Ada kan? Nah, itu kan bisa mengurangi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ilmu begal, atau ilmu hacker dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu yang negatif konotasinya pasti berdampak pada keimanan kita untuk berbuat maksiat dan maksiat. Nah, teman-temanku sekalian, yang terakhir, ada sebuah doa dari Nabi Muhammad SAW tentang perihal meminta kekokohan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang diriwayatkan oleh sahabat Syahr bin Hausyab. Ia berkata kepada Ummu Salamah, yaitu istri Nabi Muhammad SAW, "Wahai Ummu Salamah, wahai Ummul Mukminin, doa apa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah jika ia berada di sisimu?" Ummu Salamah menjawab, yang paling sering dibaca oleh Nabi SAW adalah doa sebagai berikut. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tsabbit, teguhkanlah qalbi, hatiku ini, ala dinika, di atas agamamu. Ini doa yang selalu dibaca oleh Nabi Muhammad SAW
karena memang mengingatkan juga manusia itu sangat kondisional sifatnya, sangat syarat sekali berubah-ubah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diteguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.